Orang yang berdosa adalah orang yang sadar dengan benar bahwa segala problema hidup mereka itu adalah karena masalah dosa. Tetapi problem daripada orang berdosa adalah mereka tidak pernah sadar bahwa mereka lah yang berdosa. Mereka tidak mungkin mengatakan bahwa mereka lah yang layak mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Orang berdosa selalu merasa dirinya masih ada kebaikan. Itu adalah neraka bagi orang berdosa. Kita sangat cilaka sekali, sangat sayang sekali kalau anak Tuhan yang mengenal kasih karunia Tuhan tidak dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kasih karunia Tuhan. Kita tidak mungkin bisa mengatakan bahwa kita bertobat, kita sudah benar-benar bertobat kalau kita belum mempersembahkan yang terbaik yang kita miliki kepada Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di persekutuan doa pagi daripada GRI Karawaci. Di sini kita setiap minggunya dengan tekun, dengan setia kita akan terus-menerus berdoa bersama sebagai satu anggota tubuh Kristus. Sebelumnya kita akan mendengarkan satu firman Tuhan, banyak pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan izinkan dan Tuhan berikan dalam hidup kita semua. Kita perlu berdoa, kita perlu mendengarkan firman Tuhan, supaya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan tersebut. Saudara, saya ajak kita membuka kitab Yunus, kita akan meneruskan eksposisi daripada kitab Yunus ini. Ya, sudah berkali-kali kita membahas kitab Yunus ini, kalau nggak salah ini adalah kitab kelima kali kita membahas kitab Yunus. Kita akan menyelesaikan Yunus pasal yang pertama pada pagi hari ini. Saya ajak kita untuk membaca bertanggapan dari ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-16. 8 sampai 16. Saya membaca 8, saudara membaca 9 dan seterusnya sampai ayat yang ke-16. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau membiarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nasar. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak dalam surga, kami syukur untuk suatu pagi yang indah yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Setiap hari ketika kami menarik nafas di pagi hari, kami mengenal bahwa kami masih hidup, dan itu karena anugerah daripada Tuhan. Dan kalau kami hidup, ada rencana Tuhan bagi kami. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan hari terakhir pada minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami akan menghadapi suatu hari yang baru besok, suatu minggu yang baru. Dengan begitu banyak pekerjaan Tuhan yang akan Tuhan berikan pada kami. Kami bersyukur karena kami masih hidup dalam kerajaan Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Kami berdoa kiranya pada hari ini ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, segala kekhawatiran kami, segala apapun yang kami alami, apapun yang kami gumulkan. Kami datang ke sini bukan meminta-minta daripada Tuhan. Kami ke sini bukan hanya mementingkan perkara-perkara pribadi kami. Kami ke sini mendoakan perkara-perkara pekerjaan Tuhan. Sebagai satu anggota tubuh Tuhan dalam GRI Karawaci, kami hadir berdoa sebagai satu komunitas umat Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini dan juga doa-doa yang akan kami panjatkan pada pagi harinya. Kiranya Tuhan berkenan atas apa yang manusia lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya tidak akan mengulang lagi apa yang sudah saya khotbahkan beberapa kali terakhir, saudara. Tapi kalau saya mau bisa simpulkan, kalau saudara masih ingat terakhir kali saya bicara mengenai ada 5 indikasi atau 5 hal yang terjadi dalam diri seorang yang berdosa, saya akan mengulangi ke 5 hal tersebut. Jadi kalau saudara bisa
Ingat saudara, paling sedikit ada 2 hal yang akan saya ingatkan kita lagi mengenai diri orang yang berdosa. Yunus pasal yang pertama ayat sebelumnya menceritakan bagi kita mengenai ada 5 hal, tapi saya menceritakan mengenai mengulangi 2 hal yang penting berkenaan dengan orang yang berdosa, saudara. Dari 2 hal ini saudara bisa lihat dari diri daripada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, yaitu para pelaut-pelaut. Dan yang kedua saya akan ambil daripada diri daripada Yunus itu sendiri, adalah seorang umat Tuhan, seorang nabi daripada Tuhan, seorang yang percaya, saudara. Hal yang penting yang kita bisa pelajari dari orang-orang pelaut tersebut yang tidak percaya sama Tuhan, maka saudara bisa melihat dari ayat yang ketujuh, kalau saudara lihat, lalu berkatalah mereka satu dengan yang lain, satu sama yang lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Lalu mereka membuang undi. Saudara, apa yang bisa kita pelajari daripada orang-orang yang melawan Tuhan, orang yang belum bertobat? Maka satu hal, saudara, mereka orang yang berdosa adalah orang yang sadar dengan benar bahwa segala problema hidup mereka itu adalah karena masalah dosa. Mereka bisa sadar akan hal tersebut. Mereka bisa sadar pada saat ini bahwa problema yang sedang mereka alami di dalam lautan tersebut adalah problema yang karena kan adalah dosa, problem daripada salah satu orang yang ada di antara mereka. Tuhan sedang marah kepada seseorang di antara mereka dan mereka sadar akan hal tersebut. Tetapi problem daripada orang berdosa adalah mereka tidak pernah sadar bahwa mereka lah yang berdosa. Bahwa mereka lah yang sedang dihakimi oleh Tuhan. Mereka membuang undi mengatakan bahwa bukan saya yang menjadi problem. Mari kita cari siapa yang akan menjadi problem. Siapa? Oleh karena apakah? Oleh karena siapakah kita mendapatkan semua problema ini? Mereka membuang undi supaya mereka bisa mengexcuse diri mereka sendiri dan mengatakan bahwa problem bukan pada diriku, tapi problem pada somebody else di luar diriku tersebut. Ini adalah problem dari orang berdosa. Orang berdosa bisa saja sangat menyadari bahwa dirinya, hidupnya itu mengalami problema atau mengalami atau melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi mereka tidak mungkin mengatakan bahwa mereka lah yang layak, oleh karenanya itu mereka layak mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Mereka bahkan bisa mengatakan bahwa saya adalah orang yang berdosa. Tapi mengatakan bahwa saya adalah orang yang berdosa lalu layak mendapatkan eternal punishment, hukuman kekal daripada Tuhan. Mereka tidak pernah berpikir demikian. Orang berdosa selalu merasa dirinya masih ada kebaikan. Saudara, saya rasa hukuman Tuhan terbesar, ini penting saudara, saya rasa hukuman Tuhan terbesar bagi orang yang berdosa adalah membiarkan mereka berpikir masih ada hal yang baik dalam diri mereka. Membiarkan mereka berpikir bahwa mereka tidak berhak atau tidak layak mendapatkan semua amarah daripada Tuhan. Buat mereka berpikir bahwa orang lain lebih berhak, orang lain lebih layak mendapatkan semua amarah daripada Tuhan, but not me. Itulah adalah neraka bagi orang berdosa. Berbeda dengan orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, dia bisa merasa bahwa dialah yang harus mendapatkan amarah daripada Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang sedang marah kepada dia. Bahwa dialah yang memang orang yang paling berdosa. Berkali-kali keluar daripada kalimat daripada Paulus. Bukan hanya dia adalah orang yang paling rendah di antara semua para rasul. Bahkan dia bukan mengatakan cuma mengatakan dia adalah orang yang paling berdosa di antara semua orang Kristen. Tapi dia mengatakan dia adalah orang yang berdosa, the chief sinners daripada semua orang berdosa. Perasaan semacam demikian, saudara, ada perasaan yang membedakan orang yang mengenal kasih karunia Tuhan daripada mereka yang jauh daripada kasih karunia Tuhan. Sekali lagi, saudara, di dalam satu hal ini, saudara bisa pelajari orang-orang sailors atau pelaut tersebut. Mereka tahu something wrong among them, sehingga ada amarah Tuhan datang pada mereka. But not me, somebody else. Mereka buang undi. Hal yang kedua kita bisa pelajari mengenai dosa, saya ambil daripada Yunus itu sendiri. Dia adalah seorang hamba Tuhan, dia adalah seorang nabi daripada Tuhan, dia adalah seorang yang percaya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika dia melawan Tuhan, dia lari daripada panggilan daripada Tuhan, dia lari daripada identitasnya sendiri, saudara. Maka di sini dosa membuat dia akhirnya tidak mungkin bisa menyampaikan berita mengenai Tuhan. Dosa dalam diri anak-anak Tuhan membuat anak-anak Tuhan tidak bisa menyampaikan berita kasih karunia Tuhan. Tidak mungkin. Ketika kita sulit untuk bisa mengabarkan Injil kepada orang lain. Mungkin karena banyak dosa dalam diri kita yang belum dibereskan. Sehingga bagaimana mungkin kita bisa mengatakan kepada orang bahwa mereka memerlukan Injil. Kalau kita sendiri yang bahkan perlu Injil tersebut. Terus sekali lagi, dosa dalam diri anak-anak Tuhan. Sekali membuat anak-anak Tuhan sulit untuk bisa mengabarkan berita kasih karunia Tuhan kepada orang lain. Perhatikan dalam ayat ke-8 yang kita baca di sana, saudara. Itu berapa pertanyaan dilontarkan kepada Yunus, tapi membuat orang-orang itu akhirnya, jawaban Yunus akhirnya membuat orang-orang itu bukan mengenal kasih karunia Tuhan, tapi justru mengenal amarah daripada Tuhan yang hadir dalam hidup Yunus.
Memang saudara bisa melihat bagaimana mereka nanti dipertobatkan. Saya percaya saudara para sailors tersebut nanti bertobat, tapi yang menarik di sini mereka bertobat bukan karena kasih atau berita kasih karunia yang diberitakan oleh Yunus, bukan. Tuhan bisa memakai segala cara dalam hidup kita, saudara, untuk bisa mempertobatkan orang lain. Tapi cilaka, saya rasa sangat cilaka sekali, sangat sayang sekali, kalau anak Tuhan yang mengenal kasih karunia Tuhan tidak dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kasih karunia Tuhan tersebut. Di sini, saudara, Yunus. Saudara, Yunus orang yang mengenal benar siapa Allahnya, yang mengenal benar kasih karunia daripada Tuhan, tapi tidak dipakai oleh Tuhan pada saat itu untuk memberitakan kasih karunia daripada Tuhan. Saudara, saat berlainan dengan kalau saudara buka Kisah Rasul pasal 27, saudara. Kisah pasal 27 ada cerita mengenai bagaimana Paulus dalam perjalanan ke Roma, nanti kapalnya saudara di dalam laut Mediterania. Nah, ini menarik saudara. Yunus juga berlayar di dalam laut Mediterania. Tempat mungkin lokasi bisa berbeda, saudara. Saya percaya Yunus belum terlalu jauh dari daratan, sehingga mereka nanti berusaha untuk mendayung kapal untuk kembali ke daratan, tapi akhirnya tidak bisa. Menunjukkan bahwa daratan masih belum terlalu jauh sebenarnya. Tidak lama mereka baru berlayar, ombak tersebut jatuh. Berbeda dengan Paulus, nanti kapal daripada Paulus akan terombang-ambing di dalam laut Mediterranean tersebut selama lebih daripada 14 hari. Saudara. Di sana saudara bisa melihat, ini kisah yang mirip, lokasi berbeda, situasi berbeda, tapi lokasi tempat di dalam secara keseluruhan tetap di dalam laut Mediterania tersebut. Kita bisa melihat bagaimana Paulus di sana, keberadaan seorang anak percaya, anak Tuhan di sana, akhirnya memberikan shalom bagi seluruh orang kapal di sana. Paulus mengatakan tidak mungkin ada satu orang pun, ada 276 orang di dalam kapal tersebut. Paulus katakan, tidak ada satu orang pun yang akan lenyap. Tidak satu orang pun yang akan binasa. Paulus memberikan suatu jaminan kepada mereka. Bahkan sehelai rambut pun daripada kamu tidak akan binasa, tidak akan hilang. Itu jaminan dari Paulus. Dan Paulus tadi bersyukur di hadapan, di tengah-tengah segala ombak yang sedang dialami oleh orang-orang di dalam kapal tersebut. Paulus bisa memanjatkan doa dan bersyukur di hadapan mereka. Saudara, ini suatu hal yang demikian berbeda di mana Paulus menjadi berkat, menyampaikan firman Tuhan dan sebagainya kepada awak-awak kapal. Yunus tidak demikian, saudara. Seorang yang lari daripada kehendak Tuhan, hidupnya tidak mungkin akan tentram, dan dia akan mengalami segala kesulitan untuk bisa menyampaikan berita firman Tuhan pada orang-orang di sekitarnya. Saudara, hari ini saya akan melanjutkan dari ayat ke-8 dengan ayat yang ke-16. Sebelumnya kalau saudara perhatikan, Yunus pasal 1 ini bukan cuma dituliskan, tidak ada meaningnya, saudara. Bahkan ada suatu, khususnya dalam ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-16. Itu ada suatu struktur yang sangat indah sekali. Ada suatu chiastic struktur di sana. Saya pernah bicara mengenai chiastic struktur, saudara. Jadi chiastic atau kiasme ini itu dimulai biasanya daripada ayat pertama sampai ayat yang terakhir, lalu kedua makin lama makin menghimpit dan ada senternya. Biasanya ada isi atau ada pusatnya menjadi suatu berita utama daripada perikop ini. Saudara bisa melihat dari ayat yang keempat sampai ayat 16, kita tidak usah menuliskan semua chiastic structure-nya di sini, tapi saudara bisa melihat ada hint yang melihat bagaimana ini ayat demi ayat menghimpit sampai di tengahnya nanti adalah ayat yang utama. Saudara. Ya misalnya saudara bisa melihat ada suatu berita narator, ayat yang ke-14 dari suatu yang menceritakan dari narasi, dari narator menceritakan. Ayat keempat itu mirip dengan ayat yang ke-15, saudara, itu narator menceritakan mengenai situasi yang sedang terjadi pada saat itu. Lalu ayat 5a, saudara bisa lihat awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya. Mereka sangat takut sekali. Itu paralelnya dengan ayat yang ke-16, saudara. Orang-orang itu menjadi sangat takut. Dan bukan berteriak kepada Allah-Allah mereka, tapi berteriak kepada Yahweh. Ini paralel. Takut dan berteriak. Ayat 16 juga takut dan berteriak, berseru kepada Tuhan. Saudara, by the way, saudara, ayat 4 mengatakan bahwa Tuhan menurunkan atau melemparkan, hurl, angin ribut ke laut. Saudara, di sana diulang juga dalam ayat yang ke-15. Mereka mengangkat Yunus dan melemparkan ke dalam laut. Kedua kata itu adalah kata yang sama dalam bahasa Hebrew. Saudara bisa melihat ada paralelnya di sini. Ayat keempat dengan ayat yang ke-15, ayat yang ke-5a dengan ayat yang ke-16, saudara, itu paralel. Saudara bisa melihat paralel-paralel yang lainnya, saudara, ada doa daripada para pelaut. 5b, saudara, awak kapal jadi sangat takut,
masing-masing mereka berteriak kepada Allahnya. Itu nanti disusul juga dengan ayat yang ke-14, saudara bisa melihat mereka juga berseru kepada Tuhan. Ya, ayat 14 mereka juga langsung berseru, berteriak kepada Tuhan. Ayat yang berikutnya saudara bisa melihat bagaimana para awak itu akhirnya berkata-kata, ayat ke-7 saudara. Ayat ke-7 saudara bisa melihat, ya ayat ke-7, berkatalah mereka satu sama yang lainnya. Saudara bisa melihat ayat yang ke-11, ayat 11. Bertanyalah mereka saudara yang lainnya, akan kami apakan engkau? Dan saudara bisa melihat dia, nanti ada chiastic structure-nya. Yang mau saya katakan adalah inti daripada ayat 4 sampai ayat 16, kalau kita kumpulkan atau kita saring chiastic structure tersebut, kita perhatikan chiastic structure tersebut, strukturnya tersebut, maka intinya ada di dalam ayat yang ke-9. Itu jawaban daripada Yunus. Jawaban Yunus ini adalah inti daripada berita dari ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-16 ini. Para pelaut sudah bertanya kepada dia beberapa pertanyaan. Yunus tidak menjawab semua pertanyaan. Saya akan mencoba kita mempelajari jawaban Yunus pada hari ini. Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Saudara, apa itu Ibrani? Saudara, kata pertama Ibrani keluar dalam Alkitab adalah dalam Kejadian pasal 14 ayat 13. Di sana Abraham disebut sebagai Abraham seorang Ibrani. Saudara, apakah itu Ibrani? Ada orang yang mengatakan bahwa Ibrani ini dari kata coba kita buka ya, Saudara, Kejadian pasal 11, kita lihat Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-14, Saudara. Itu menuliskan bagaimana keturunan Abraham adalah keturunan daripada seseorang yang namanya Eber, Saudara. Ya. Setelah Sela hidup 30 tahun yang memperanakan Eber. Saudara, kata Ibrani, Ivir, itu mirip dari kata Eber tersebut, kata rootnya. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa Abraham disebut sebagai seorang Ibrani karena adalah keturunan daripada seorang yang namanya Eber tersebut, Ever tersebut. Saudara, ada pengertian yang lainnya yang saya rasa juga menarik sekali. Abraham dipanggil seorang Ibrani, Ivir tersebut. Karena kata Ivir itu root kata daripada bahasa Ibrani itu berkaitan dengan konteks atau pengertian seseorang yang sudah menyeberang. Adalah seorang yang sudah go through, cross over, sudah melewati, atau seseorang yang sudah menyeberang, saudara. Di dalam bahasa modern, bahasa Ibrani sekarang yang dipakai orang di Israel, maka kata atau root kata daripada Ivir tersebut, Ibrani tersebut dipakai dengan begitu banyak konteks. Seseorang yang sedang menyeberang jalan, seseorang yang sedang menyeberang daripada lautan atau menyeberang daripada sungai, seorang yang sedang pindah-pindahan rumah, saudara, menyeberang dari satu rumah ke rumah yang lain. Seseorang yang transgress atau melanggar hukum, itu menyeberang, melawan hukum, saudara. Seorang yang sedang melewati kesulitan hidup, go through life difficulties. Itu pakai kata Ivir tersebut, kata root Ivir tersebut. Apa kaitannya dengan Abraham, saudara? Kalau di Alkitab, saudara bisa melihat Abraham adalah orang yang tadinya berasal daripada tempat seberang daripada sungai Efrat. Oh, dia menyeberang. Lalu sampai ke Haran. Lalu Tuhan mendapatkan panggilan lagi. Di sana dia mendapatkan panggilan daripada Tuhan. Dan dia lalu menyeberang lagi sampai ke dalam tanah perjanjian. Saudara. Berkali-kali. Kata Ivir bagi orang Ibrani, saudara, bagi orang Israel. Itu sangat dekat sekali konotasi dengan menyeberang suatu tempat atau body of water. Sungai kah atau laut kah? Saudara, mungkin yang paling cocok mungkin kita bisa baca daripada Yosua. Yosua menggunakan atau menjelaskan mengenai status identitas orang Ibrani ini, orang Israel, dengan mengatakan dari mana mereka asalnya, seberang laut tersebut, dari seberang sungai tersebut. Yosua pasal 24, saudara. Yosua pasal 24 kalau kita baca, saudara, saya akan baca beberapa ayat bagi saudara. Ayat yang pertama misalnya. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Kita pernah membahas pasal ini waktu ulang tahun daripada Geri Karawaci, saudara ya. Tapi kita akan melihat lagi, tidak usah membaca semuanya, ada beberapa ayat saja kita akan perhatikan. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat. Orang melihat ya, dulu di seberang sungai Efrat.
Ya, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Ketiga, tapi aku mengambil Abraham bapa itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Saudara bisa lihat ayat ke-6 misalnya, ayat ke-6. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Saudara. Ayat yang ke-8, saudara bisa melihat. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Jadi nyebrang, setelah nyebrang laut tersebut, sekarang harus nyebrang lagi sungai Yordan tersebut. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu dan seterusnya. Kita bisa lihat lagi ayat yang ke-14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Maksudnya adalah mereka sekarang sudah dibawa dalam tanah perjanjian itu dengan melewati berapa kali menyeberang. Ivir, saudara, menyeberang body of water, sungai kah, menyeberang daripada laut kah, sampai ke tempat ini mereka sekarang harus beribadah. 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negeri yang kamu diami, tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara bisa melihat berapa kali di sini, saudara perhatikan, Yosua mengingatkan sejarah daripada orang Israel mengatakan bahwa kamu dulunya itu tempat yang sana, seberang sungai daripada Efrat. Kamu dulu adalah tempat daripada Mesir. Kamu sekarang dibawakan menyeberangi sampai ke tempat ini supaya kamu sekarang bisa beribadah. Sehingga kata Ibrani mengingatkan mereka, remind them bahwa mereka adalah orang yang punya identitas yang masa lalu yang kurang baik. Itu mengingat kepada mereka bahwa mereka sekarang sudah dibawa, sudah crossover, sudah dibawa ke suatu tempat dalam tanah perjanjian sehingga mereka adalah tugasnya meninggalkan identitas mereka, menyeberangi semua sungai-sungai tersebut, laut-lautan tersebut untuk datang dalam tanah perjanjian sekarang untuk beribadah kepada Tuhan. Ivir, nah ini sangat menarik sekali saudara, ini suatu interpretasi yang sangat menarik sekali. Ivir, Ibrani, Hebrew, itu mengingat mereka pada identitas lalu mereka. Dan sekarang mereka adalah anak Tuhan yang harus beribadah di sini. Mereka sudah cross over those bodies of waters. And now you have to worship here. Maka saudara sangat ironis sekali ketika Yunus mengatakan bahwa saya adalah seorang Ibrani. Seorang Ibrani mengatakan bahwa dia bukan identitas masa lalu dia sudah melewati all those bodies of water, sekarang datang dalam tanah perjanjian tersebut untuk beribadah kepada Tuhan, meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Tuhan. Karena justru dia sedang meninggalkan Tuhan dan kembali menyeberangi suatu body of water. Dia sedang menyeberangi lautan daripada Mediterania tersebut. Saudara, dia bukan lagi seorang mengatakan bahwa itulah identitas dia, sudah meninggalkan semua tersebut untuk mengikuti Tuhan. Dia sedang meninggalkan Tuhan dan pergi kembali sebagai seorang yang menyeberangi lautan tersebut. Saudara, ini menarik sekali. Yang kedua, saudara, perhatikan kalau kita buka Yunus. Kita buka Yunus pasal yang pertama tersebut, ayat yang ke-9. Kalau saudara perhatikan, katanya, sautnya kepada mereka, aku seorang yang tadinya itu sudah menyeberang lautan. Aku adalah seorang yang sudah menyeberangi sungai, sekarang sedang menyeberang lagi. Itu satu ironis. Tapi yang kedua, kalau saudara perhatikan ayat-ayat selanjutnya atau kata-kata dia selanjutnya, maka saudara bisa simpulkan bahwa Yunus adalah seorang yang teologinya mengenai Tuhan itu perfect. Baik sekali. Apa yang kurang daripada diri Yunus? Dia memiliki suatu teologi yang benar mengenai Tuhan. Bahkan sangat tepat, di sana dia katakan, aku takut akan Tuhan, Yahweh, Allah yang mempunyai langit. Saudara, waktu dia keluarkan kalimat tersebut, saudara, memang seringkali orang Ibrani ketika berbicara dengan orang-orang kafir Gentile, siapa Tuhan? Dia akan mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mempunyai langit. Mengapa? Karena itu menunjukkan pada orang-orang Gentile, orang kafir, bahwa Tuhannya dia itu berbeda dengan Tuhan-Tuhannya mereka. Tuhan-Tuhannya orang kafir adalah Tuhan-Tuhan yang localized. Tuhan, setiap bangsa memiliki Tuhannya sendiri. Setiap keluarga memiliki Tuhannya sendiri. Bahkan dia bisa, setiap pribadi bisa memiliki Tuhannya masing-masing. Tuhannya sangat demikian localized. Ketika dikatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mempunyai semua langit tersebut. Itu adalah the universal God. Itu sedang dideklarasikan oleh Yunus.
Yunus bisa menjabarkan siapa diri Tuhan, teologinya benar pada saat itu. Ketika dia ditanya oleh orang-orang pada saat itu, siapakah kamu? Siapa Tuhanmu? Dan sebagainya. Dia bisa mengatakan dengan benar siapa Tuhannya dia. Bahkan di sini kalau saudara katakan, di sini saudara lihat selanjutnya, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Berarti sangat benar, mengenal benar siapa Tuhannya. Bahkan ketika dia sudah mengatakan demikian, maka incomparable, Tuhan semacam demikian tidak bisa dibandingkan dengan semua Tuhan-Tuhan, ilah-ilah, Allah-Allah yang sudah dipanggil oleh para pelaut tersebut. Mereka punya Tuhan itu demikian kecil. Mereka memanggil nama Tuhannya masing-masing. Tapi Tuhannya Yunus, Tuhan yang menguasai semua langit, bahkan menjadikan langit dan daratan. Tapi di sana, saudara, orang yang mendengarkan itu, mereka baru tahu ini Tuhan yang berbeda. Ke-10, saudara bisa melihat orang-orang itu menjadi sangat takut. Mereka sangat ketakutan mengenal Yunus menyembah Tuhan semacam demikian. Saudara, problema daripada Yunus bukanlah karena dia tidak mengerti siapa Tuhan. Problema daripada Yunus bukan karena dia bukanlah seorang yang heterodoks, orang bidat. Dia seorang yang sangat ortodoks, teologinya benar. Problemanya adalah dia tidak menghidupi teologi yang dia miliki. Problema daripada banyak orang Kristen, banyak daripada mungkin juga kita semua, kita bisa saudara, memberikan, kan kita setiap minggu bisa mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Saudara sudah mengatakan kalimat itu dan seterusnya. Saudara sudah mengatakan kalimat macam demikian, so what? So what? Kalau saudara percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan Allah, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Apa? So what? Setelah saudara mengakui atau mengikrarkan atau mendeklarasikan prinsip-prinsip doktrin-doktrin teologi yang saudara ketahui tersebut, apakah hidupmu dibentuk oleh doktrin? Apakah hidupmu dibentuk oleh pengakuanmu mengenai Tuhan? Kalau saudara mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi banyak kekhawatiran dalam hidup kita. Nah, itu satu hal yang sangat aneh sekali. Saudara tahu bahwa Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, Tuhan adalah Tuhan yang memiliki segala sesuatu, tapi kalau untuk melayani Tuhan, saudara sering tidak bisa ada waktu untuk Tuhan. Itu suatu hal yang dimana doktrin kita tidak kita jalankan dalam hidup kita sehari-hari. Kalau di sini Yunus memberikan suatu peringatan pada kita bahwa orang bisa mengenal Tuhan dengan baik, tapi hidupnya tidak dibentuk oleh pengenalannya dengan Tuhan. Saya sudah pernah katakan dari sejak pertama kali saya membahas kitab Yunus ini, alasan Yunus melawan Tuhan, tidak mau pergi ke Niniwe, bukan karena dia tidak mengenal isi hati Tuhan. Bukan karena dia tidak mengenal karakter daripada Tuhan, atribut daripada Tuhan. Bukan karena dia tidak mengenal Tuhan, justru karena terlalu kenal Tuhan. Dia akhirnya melawan Tuhan. Karena dia tahu ketika Tuhan memberikan perintah pada dia, bangkitlah dan teriaklah, berserulah kepada orang-orang Niniwe tersebut. Dia tahu Tuhan mau dia untuk memberitakan kasih karunia kepada mereka. Dia tidak mau, dia lari. Justru dia tahu Tuhan itu Allah, Tuhan yang murah hati. Dia justru melawan Tuhan dalam hal ini. Saudara, sekali lagi saudara, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang pandai berteologi, tapi hidup kita tidak pernah mengenal, tidak pernah merefleksikan bahwa kita benar-benar hidup tunduk di bawah Tuhan yang kita kenal. Yunus mengenal bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sovereign. Dia mendeklarasikan Tuhan yang berdaulat di hidupnya. Perhatikan, aku takut akan Tuhan. Itu cuma lip service. Kapan dia takut sama Tuhan? Kalau dia takut sama Tuhan, mengapa dia ada di sana saat itu? Seringkali kita menjadi orang Kristen yang cuma pinter lip service. Pinter menyanyi di gereja. Pinter mengikrarkan daripada iman kita, daripada pengakuan rasuli. Pinter mendengarkan firman Tuhan. But they are all just lip service. Di sini Yunus sekali lagi mengatakan, aku takut akan Tuhan. Yang jauh lebih takut pada Tuhan. Bukan Yunus. Tapi para pelaut-pelaut tersebut. Mereka benar-benar menunjukkan ketakutan akan Tuhan yang menguasai semua langit dan bumi, berdaulat atas semua langit dan bumi, termasuk hidup mereka. Saudara, perhatikan respon daripada para pelaut di sini, ayat yang ke-10. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, what is it? Apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang telah kau perbuat? What is it that you have done? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Kalau Tuhan sudah demikian berkuasa, berdaulat, kamu masih berani lari daripada dia. Apa yang sedang kamu lakukan?
Ya, lalu dia bertanya, lalu mereka bertanya bertanya kepada Yunus, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora." 12 Saudara, ini menarik, Yunus mengatakan suatu kalimat, entar saya akan bahas apa uniknya ayat ini. Sautnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campaklah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." So perhatikan, Yunus sudah tahu solusinya apa, dia harus dicampakkan dalam laut. Perhatikan dalam ayat yang ke-6 Saudara, ketika mereka menemukan Yunus sedang tidur nyenyak di bawah, lalu Yunus dibangunkan dan berkata, "Sekarang berdoalah, bangunlah, berserulah kepada Allahmu," ayat ke-6, "barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Pilihan yang diberikan pada saat itu dilaksanakan adalah, Yunus, ayo berdoa, berdoa atau perish. Pray or perish. Kalau kamu pray, mungkin salah satu Allah tersebut akan ditambahkan dalam vokabulari Allah dalam kapal tersebut, kapal ini, dan Allah itu mungkin bisa menyelamatkan kita. Pray or perish. Yunus tidak berdoa. Yunus tahu bahwa segala sesuatu itu terjadi bukan karena saya meminta berarti Tuhan akan merubah rencananya, tidak. Tuhan melaksanakan rencananya, Yunus sama sekali tidak berdoa. Kalau pilihan adalah pray or perish, di sini menarik sekali Yunus mengatakan perish. Saya campakkanlah aku saja, maka biarkan aku mati, let me perish, maka engkau akan selamat. Orang mendengarkan kalimat semacam demikian, paling gampang memang mencampakkan si Yunus tersebut. Tapi yang menarik di sini para pelaut itu mencoba berdayung, saudara, mendayung mencoba untuk akhirnya bisa kembali ke darat. Ayat ke-13, lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Mereka tidak mau membunuh Yunus. Mereka tidak mau menyelesaikan masalah mereka dengan melemparkan Yunus dan membuat Yunus mati. Mereka berusaha sedemikian rupa membawa Yunus kembali ke dalam daratan. Mungkin pikiran mereka, kalau Yunus ini semua terjadi karena Yunus lari daripada Tuhan, maka mari kita bawa Yunus kembali ke daratan supaya Yunus bisa kembali melayani Tuhan di sana. Tetapi seringkali yang terjadi dalam hidup kita, saudara, kita bukan ketika kita sudah melakukan suatu kesalahan dalam hidup, itu tidak ada satu timer di mana kita bisa kembali ke dalam masa lalu, di mana kita akhirnya meminta ampun di masa lalu dan akhirnya semua itu seakan-akan sudah tidak perlu ada lagi. Tidak. Kita tidak bisa undo what we have done, the sins we have committed kepada Tuhan. Kita tidak bisa menganulir. Ini seakan-akan para pelaut tersebut mencoba untuk membawa Yunus kembali ke daratan, supaya Yunus bila kembali lagi kepada Tuhan. Tapi hukuman Tuhan bukan semacam demikian. Pertobatan bukan semacam demikian. Pertobatan bukan kita menganggap dan kita mengharapkan supaya waktu berubah kembali dalam masa lalu. Tidak. Kita setelah berdosa ada hukum dari Tuhan. Itu harus kita lalui. Nggak mungkin pertobatan itu tidak melalui suatu proses. Karena kita meminta Tuhan menganulir, melupakan segala sesuatu. Membuat kita kembali pada masa yang lalu. Supaya kita bisa mengikuti Tuhan. Tidak. Itu konsep daripada semua para pelaut di sini. Saudara perhatikan di sini, akhirnya para pelaut inilah yang menjalankan kasih, belas kasih. Yunus dipanggil untuk menyampaikan belas kasih Tuhan pada orang-orang Gentiles. Sekarang yang terjadi di sini, orang-orang kafir tersebut yang melakukan belas kasih kepada Yunus, anak Tuhan tersebut. Ini semua kebalik. Orang kafir inilah akhirnya mencoba menyelamatkan hidup Yunus. Yunus dipanggil Tuhan untuk pergi ke Niniwe supaya menyampaikan berita mengenai kasih karunia supaya nyawa orang-orang Niniwe tersebut bisa diselamatkan. Dia tidak lakukan. Dia sangat benci pada orang-orang kafir tersebut. Sekarang di sini, justru nyawa dia sekarang yang sedang coba diusahakan diselamatkan oleh orang-orang kafir ini. Saudara. Tapi tidak bisa terjadi. Kehendak Tuhan bukan semacam demikian. Saudara. Semakin mereka mencoba mendayung, berdayung, mungkin perkiraan saya, perkiraan beberapa komentator, tidak terlalu jauh mungkin mereka daripada daratan. Di ombak sudah demikian besar, mereka tidak bisa berdayung ke daratan tersebut. Ayat 14, saudara. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Janganlah engkau tanggungkan pada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Setelah mengatakan kalimat tersebut, mereka kemudian langsung mengangkat Yunus dan melemparnya ke dalam laut, dan laut langsung berhenti bergelora. Saudara, ada komentator yang mengatakan, itu langsung menandakan bahwa memang Tuhan marah kepada Yunus. Kalau sudah dilemparkan, lalu masih tunggu waktu 1 jam baru laut berhenti. Saudara bisa mikir, saudara ya.
ini gara-gara apa sih sebenarnya si ombak ini menderu semacam demikian. Tapi begitu dilemparkan pada saat itu, laut langsung berhenti mengamuk. Langsung tahu, Yunus lah memang problemnya tersebut. Kalau di sini saudara bisa melihat dalam ayat yang ke-16 saudara, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mereka mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan dan serta mengikrarkan nazar. Ada beberapa komentator yang berbeda dalam hal ini yang mengatakan, mempertanyakan saudara, apakah para pelaut tersebut benar-benar bertobat atau tidak? Atau jangan-jangan mereka adalah orang yang politeistik, yang sudah terbiasa hidup politeistik, jadi sekarang mereka menambahkan Yahweh sebagai salah satu daripada Allah mereka, dan mereka sekarang sedang memanggil nama salah satu daripada Tuhan mereka. Atau mereka benar-benar sedang bertobat pada saat ini. Soalnya banyak komentator yang memiliki berbagai pendapat yang berbeda-beda. Saya percaya, saya termasuk dalam satu golongan yang percaya bahwa mereka benar-benar bertobat, benar-benar ada suatu pertobatan sejati. Sekali Tuhan memakai bukan melalui mulut Yunus memberitakan kasih karunia Tuhan kepada mereka, tapi Tuhan memakai melalui hidup dia, bisa juga dipakai hidup dia melalui apa yang terjadi dalam hidup Yunus untuk mempertobatkan orang-orang dalam kapal tersebut. Kita bisa melihat karena mereka memanggil bukan semua Allah-Allah mereka, bukan bersyukur pada semua Allah-Allah mereka, khususnya kepada Yahweh. Kedua, saudara bisa melihat bagaimana mereka mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan. Saudara, di sini saya mau memberikan satu hal yang menarik. Saudara, saudara masih ingat ya, setelah ombak tersebut terjadi, apa yang mereka lakukan? Mereka melemparkan semua muatan di dalam kapal. Sehingga apa yang tersisa? Saya rasa yang tersisa yang paling berharga dalam kapal itu yang belum dibuang. Yang sebenarnya tidak terlalu penting sudah dibuang semua. Pertobatan pada seseorang terjadi ketika dia bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Di sini saudara, saya rasa bukti dari pertobatan mereka, cara yang tersisa yang ada dalam kapal itu mereka persembahkan kepada Tuhan. Saudara, kita tidak mungkin bisa mengatakan bahwa kita bertobat. Kita sudah benar-benar bertobat pada Tuhan. Kalau kita belum mempersembahkan yang terbaik yang kita miliki kepada Tuhan. Waktu kita, tenaga kita, anak-anak muda, yang terbaik daripada kamu, aset kamu terbesar adalah umurmu yang masih muda tersebut. Sekali kita bermain-main dengan umur kita. Bagaimana dengan uang yang Tuhan berikan kepada kita? Apa yang terbaik yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Sekali kita membiarkan waktu menggeser kita, dan kita memberikan yang tersisa-sisa kepada Tuhan. Saudara, pertobatan bukan hanya cuma lip service saja, harus ada harga yang benar-benar dibayar. Saudara perhatikan orang itu menjadi sangat takut ayat 16 kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan. Jadi sudah pasti yang paling berharga, yang tersisa dalam kapal tersebut mereka sembahkan kepada Tuhan. Bukan hanya di sana saja, saudara, mereka mengikrarkan nasar di hadapan Tuhan. Saudara, ini suatu hal yang sangat indah, saudara. Orang yang pelaut-pelaut tersebut akhirnya bertobat. Pertanyaan kita selanjutnya, bukan cuma apakah para pelaut itu bertobat atau tidak. Pertanyaan kita selanjutnya adalah, apakah Yunus sudah bertobat? Apakah Yunus sudah bertobat? Saudara perhatikan ayat ke-12, ketika ditanya apa yang harus kami lakukan sehingga laut ini menjadi tenang, menarik saudara jawaban dari Yunus ayat ke-12, saudara kepada mereka, angkatlah aku dan campaklah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Saudara, bukankah Yunus tahu bahwa Tuhannya dia, Yahweh, itu adalah Tuhan yang bukan Tuhan yang localized. Tuhannya dia bukanlah Tuhan yang memiliki cuma lautan saja. Sehingga ketika dia berdosa, harus ada sesuatu yang dipersembahkan kepada laut. Dia tidak memiliki konsep yang demikian. Dia tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan pemilik daripada semua langit, pencipta lautan, darat, dan lautan. Mengapa dia menjawab kalimat ini? Saya terus berpikir, mengapa dia mengatakan bahwa campakkanlah saya ke dalam laut, maka lautnya akan reda. Kenapa enggak dia pada saat itu bertobat? Kenapa enggak dia pada saat itu meminta ampun? Masalahnya bukan masalah lokasi. Sekali lagi, masalah di sini bukan masalah lokasi, bahwa dia sudah meninggalkan tanah perjanjian. Dia sedang menuju ke Tarsus. Masalah hati, maka pertobatan mulai daripada hati. Mengapa dia pikir bahwa dia perlu dicampakkan dalam laut, maka semua akan berhenti. Kenapa dia mengatakan dia bertobat dan berjanji pada Tuhan untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan, maka saya percaya Tuhan pun juga akan memberhentikan laut tersebut. Ada komentator yang menarik mengatakan bahwa Yunus lebih baik mati daripada pergi ke Niniwe. Dalam pemikiran dia, komentator tersebut mengatakan, Yunus merasakan diri lebih baik saya dicampakkan daripada pergi ke Niniwe tersebut. Kalau nanti soal pertobatan Yunus bukan dalam ayat pasal 1 ayat ke-12.
Ya, Yunus merasa bahwa dia mau mati, tapi Tuhan tidak buat dia mati. Tuhan pelihara dia. Pertobatan Yunus mungkin terjadi dalam pasal yang kedua. Tapi dalam pasal kedua nanti dia sampai ke Niniwe pun pertobatan dia, pengertian dia mengenai Tuhan masih belum sempurna. Nanti dalam pasal yang keempat dia akan komplain kepada Tuhan. Ini suatu Yunus adalah seorang yang menggambarkan hidup kita sebagai orang yang mengikuti Tuhan. Tapi dalam ayat ke-12 ini, saudara, ini suatu hal yang sangat menarik bagi saya yang bertobat di dalam kapal itu. Bukanlah anak Tuhan ini, bukanlah nabi ini. Tuhan pakai hidup nabi tersebut, pakai hidup Yunus untuk mempertobatkan orang-orang lain dalam kapal tersebut, but not yet him. Jadi Yunus harus mengalami suatu kepahitan hidup yang lebih lagi. Dia pikir dia bisa mati saja. Dia lebih baik mati, cepat mati. Tidak perlu lagi akhirnya pergi ke tempat di mana dia harus mempertobatkan lawan daripada orang Israel, musuh bebuyutan dari orang Israel. Dia lebih baik mati. Itu bukan rencana Tuhan. Tidak ada satu orang pun, apalagi dalam hidup anak Tuhan kita harus mengenal. Tidak ada mungkin satu hal pun yang bisa dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang mungkin bisa menggagalkan rencana daripada Tuhan. Kalau kita minggu depan kita akan lanjutkan mengenai ayat yang ke-17 atau 17 sampai pasal yang kedua. Kita akan melihat apa yang terjadi dalam hidup Yunus ini. Tapi saya meminta kita perhatikan, jangan sampai kita menghidupi hidup Yunus ini yang walaupun mengenal Tuhan dengan baik, tapi tidak pernah bisa menghidupi teologi pengenalan Tuhan dia yang benar itu. Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa dan surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Hamba menyerahkan hidup daripada kami masing-masing dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai setiap daripada kami menjadi anak-anak Tuhan yang bukan cuma mengenal mengenai Tuhan dan bisa mendeklarasikan doktrin-doktrin yang indah mengenai Tuhan, tapi hidup kami tidak pernah dirubahkan oleh Tuhan. Kami belum menjadi anak-anak Tuhan yang mengikuti Tuhan dengan setia. Kami masih bermain-main dengan waktu kami. Kami masih mengidolakan diri kami lebih daripada apa yang harus kami lakukan. Mengidolakan Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, hidup gereja dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai setiap daripada kami. Dari yang paling senior, orang tua, kami semua, bahkan anak-anak kami semua ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan berikan kebangunan bagi gereja ini. Kebangunan bukan hanya dalam ritual beribadah, kerajinan melayani Tuhan, atau kerajinan di dalam beribadah setiap hari Minggu, atau kerajinan dalam datang dalam persekutuan doa. Tapi lebih daripada itu, suatu perubahan di mana kami mengenal siapa Tuhan, dan oleh karena itu hidup kami dibentuk oleh pengenalan kami tersebut. Misalkan orang-orang lain di sekitar kami, ya Tuhan, sudah Tuhan tempatkan sekitar kami yang belum mengenal Tuhan. Tuhan pakailah kami, melalui mulut bibir kami, bisa menyampaikan kasih karunia Tuhan kepada mereka. Dan biarkan kami begitu lama hidup bersama dengan mereka. Begitu lama hidup di antara mereka. Begitu lama Tuhan tempatkan mereka di hidup kami ya Tuhan. Tapi Tuhan tidak pakai mulut bibir kami untuk menyatakan keselamatan Tuhan kepada mereka. Misalkan gereja ini ya Tuhan, kami serahkan juga persembahan yang akan kami berikan. Kami berdoa Tuhan berikan kepada kami suatu hati yang rindu memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kami juga serahkan ibadah doa kami dalam tangan Tuhan. Tuhan beri kepada kami juga suatu beban doa yang indah. Suatu kerinduan berdoa yang memang datang daripada Tuhan saja. Sehingga kami bisa menikmati setiap perkataan, setiap momen, setiap detik di mana kami berlutut di hadapan Tuhan. Misalkan jam-jam kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.